Sidang yang disiarkan secara langsung, menurut Anda masih minim transparansi juga, Mbak Neni, dalam hal ini? Iya, karena memang tidak ada keterbukaan kalau misalnya formil material dan kemudian beberapa hal kita sudah melihat dengan kasat mata, Mbak Naila, bahwa di situ terjadi adanya pelanggaran. Ini bukan hanya sekedar tidak memahami empati kepada rakyat gitu. Tapi bagaimana sebetulnya wakil rakyat itu kan seharusnya jadi teladan, jadi negarawan, bukan hanya sebagai politisi DPR. Meskipun kemudian justru kita melihat adanya ketika ini disiarkan secara langsung dan kita bisa melihat berbagai alasan-alasan yang dikemukakan gitu ya. Ini menunjukkan Ya. kami sebagai masyarakat gitu ya, ini nggak fair gitu. Sementara ketika misalnya teman-teman nih dari teman-teman Lokataru, teman-teman masyarakat sipil yang lain, mereka hari ini menjadi tahanan politik. Bahkan kantornya saja digeledah. Lalu kemudian buku-bukunya saja disita gitu. Karena di dalam tanda kutip mereka kemudian dianggap sebagai makar. Lalu kemudian para anggota DPR yang terhormat dianggap sebagai apa ketika sudah melukai hati rakyat, sementara kami misalnya terjadi, makanya di sini tuh terjadi adanya ketidakadilan menurut saya ketika kemarin tiba-tiba teman-teman masyarakat sipil langsung menjadi tahanan politik dan itu sudah dipindahkan juga gitu ya ke Salemba, tapi kemudian ternyata kita dipertontonkan oleh sesuatu hal yang meskipun menurut kita melihat bahwa ini disiarkan secara langsung, tapi masih minim transparansi dan akuntabilitas. Kenapa? Karena di situ nggak bisa membongkar, Mbak. Karena itu juga menjadi ruang gelap dalam proses persidangan. Ketika misalnya ada tafsir-tafsir yang itu tentu saja tidak sesuai dengan kehendak dan aspirasi dari masyarakat, Mbak Naila. Ya, jadi jangan sampai menunggu psikologis masyarakat tenang, tapi kemudian sanksi yang diberikan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera untuk para anggota dewan lainnya ya. Mbak Neni, tadi Anda berbicara mengenai mitigasi resiko. Nah, seharusnya seperti apa sih mitigasi resiko yang tepat dalam menghadapi kasus ini dan juga ke depannya seperti apa? Iya, tentu saya berharap ini kan sudah diberikan kesempatan yang kedua ya, Mbak Naila. Ya. Harus menunjukkan dengan kinerja yang nyata, bukan hanya sekedar omon-omon belaka atau kemudian hanya menunjukkan sesuatu hal yang lagi-lagi itu menyakiti kepada masyarakat, kepada warga negara Indonesia. Partai politik juga menurut saya harus berbenah dan khusus untuk 3 orang ini gitu ya. Saya berharap masing-masing partai politik itu bisa memberikan juga pembinaan, Mbak Naila, kepada para anggota dewan yang terhormat ini untuk kemudian mereka bisa betul-betul memberikan ada pelajaran yang sangat berharga dari kasus yang kemarin itu ternyata dilihat oleh kita semua sesuatu hal yang tidak etis untuk publik gitu, dan seharusnya kan partai politik itu tidak kehilangan marwahnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kira ini adalah momentum yang baik juga, Mbak Naila, untuk untuk mendorong juga partai politik melakukan revisi undang-undang partai politik. Kenapa? Karena bisa jadi sebetulnya 3 orang anggota DPR itu adalah juga korban dari sistem politik kita, Mbak Naila. Makanya saya kira partai politik melakukan kajian-kajian, termasuk juga menyampaikan transparansi dan akuntabilitas, juga bukan hanya kepada tiga anggota DPR ini, juga anggota-anggota DPR lainnya yang tersebar di masing-masing komisi, yang mereka adalah keterwakilan dari fraksi-fraksi partai. Menurut saya ya harus menunjukkan kinerjanya yang betul-betul konkret, yang itu mereka bisa berbenah gitu. Karena kalau ini terus bergulir dan kemudian ini tidak ada pembenahan, justru saya khawatir ini akan menjadi bom waktu untuk mematikan demokrasi kita, dan itu yang kemudian tidak ingin kita terjadi. Karena jujur saja buku Stephen Levitsky, Daniel Ziblatt soal demokrasi Die, kemudian How Democracies Die, kemudian juga Tyranny of Minority, itu mengatakan, Mbak Naila, banyak para elit politik hasil pemilu, hasil pilkada itu mereka menyuarakan seolah-olah pro demokrasi, tetapi sesungguhnya mereka tidak pro terhadap demokrasi. Justru yang terjadi malah
berselingkuh dan berkhianat terhadap demokrasi. Itu yang tentu saja tidak kita inginkan, karena kita menginginkan sebuah peradaban bangsa ke depan itu juga ditentukan oleh para elit politik dengan kinerja-kinerjanya dan juga gagasan-gagasannya, Mbak Naila. DPR dan Parpol harus terus saling berkolaborasi demi demokrasi kita ke depan. Dan Mbak Neni, kalau Anda melihat jadinya undang-undang Parpol itu sudah harus direvisi, undang-undang Parpol ini sudah urgent untuk dilakukan. Betul, betul. Karena kita melihat bahwa misalnya nih, kita bicara soal regenerasi kepemimpinan, Mbak Naila. Tapi bagaimana ketika tidak ada aturan dalam partai politik yang menyangkut masa jabatan ketua umum partai politik? Kita melihat beberapa partai politik, ketua umumnya tidak diganti-ganti, Mbak Naila. Itu lagi, itu berpuluh-puluh tahun. Jadi kalau kemudian partai politik ini pro terhadap anak muda, pro terhadap regenerasi kepemimpinan, pro terhadap generasi emas 2045, saya kira jangan menunggu generasi emas di 2045. Itu langkah itu tuh harus dimulai dari sekarang. Mau tidak mau itu harus melakukan revisi undang-undang partai politik, termasuk juga permasalahan transparansi dan akuntabilitas soal dana partai. Karena selama ini itu juga menjadi ruang gelap dalam pemilu kita, dalam pilkada kita, yang itu pada akhirnya setelah pemilu terjadi adanya bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kue, lalu kemudian ada banyak program-program bancakan yang hari ini kita saksikan bersama-sama dan itu menuai kontroversi publik, yang itu adalah pelakunya teman-teman partai politik. Dan hari ini juga kita menyaksikan, Mbak Naila, dalam satu pekan ada beberapa dalam tanda kutip gubernur, kemudian juga wali kota Bandung, kemarin kemudian gubernur Riau, yang itu terjaring OTT KPK karena melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari aturan kewenangan peraturan perundang-undangan. Dan ini tentu saja mencederai demokrasi kita, karena menurut saya ketika undang-undang partai politik hari ini itu tidak dilakukan revisi, maka jangan harap ada perbaikan dan pembenahan untuk pemilu yang akan datang, Mbak Naila. Harus berbenah bersama, dan ini menjadi pembelajaran untuk para anggota DPR, anggota Dewan ke depannya, bahwa kejadian demonstrasi pada Agustus lalu jangan sampai ekspresi berpendapat menimbulkan tindakan yang destruktif ya. Terima kasih Direktur DIP Mbak Neni Nurhayati sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali hadir untuk Anda usai jeda.